melakukan sinkronisasi dengan ijazahnya. Pada tahun 2003, penulis mendapatkan beasiswa Monbukaguso dari pemerintah Jepang. Pada tahun 2005 dan 2008, dia menyelesaikan pendidikan Master of Engineering atau MEng dan Doctor of Engineering atau Dr. Eng di Universitas Yamaguchi di bawah bimbingan Profesor Dr. Hidetoshi Maik ya. Dia lulus untuk Master of Engineering tahun 2006. Ingat, lulus Master of Engineering tahun 2006 dan tahun 2008 dia lulus Doctor of Engineering. Itu kata dia, ya, kata dia dalam format ijazahnya. Tanggal lulus atau date of issue kelulusan dari masternya di Yamaguchi itu tahun 2006, ya. Saya zoom ya, teman-teman perhatikan 18 Maret 2006. Sedangkan untuk lulusan doktornya, saya zoom ya, teman-teman perhatikan ijazah doktornya, kita lihat dia lulusnya 24 Oktober 2006. Dalam kurun waktu cuma 7 bulan, Rismond menyelesaikan S3, dari S2 ke S3. Kan tidak mungkin. Ini dia tampilkan di YouTube-nya sebelumnya. Pakai ngintip nih gitu loh. Teman-teman perhatikan ke layar ya, bahwa Rismond itu memiliki NIP, nomor induk pegawai. Berarti kalau memiliki nomor induk pegawai, berarti dia PNS atau ASN. Ya, kalau dia PNS atau ASN, berarti selama ini dia sudah memakan gaji ya yang diberikan oleh negara ya. Dia wajib harus kembalikan kalau ijazahnya benar-benar palsu ya. Perhatikan di nomor 29, daftar nomor induk dosen Teknik Elektro Universitas Mataram ya. Di sini di nomor 29. Oke, nomor 29 ya, ini teman-teman perhatikan. Nomor induk pegawainya adalah 197,425,2000031002. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu, gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi, gitu ya. Dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal, gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian, dan itu juga tahun sekian, gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri, gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berkotot bahwa dia lulus dari sana. Nah, ini yang harus kita luruskan, gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin mendapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok, gitu ya. Tetapi dia tidak menyelesaikan, tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan, gitu ya. Kemudian, nah, yang menjadi permasalahan. Iya benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu pada sebagai ASN, ya kan? Dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP, ya. Saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya. Jadi itu wajib ya, sebagai pegawai dikti itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pembohongan publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama, di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus, gitu ya. Kemudian dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang membeli bukunya itu artinya dia sudah tertipu, gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya, gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun, ya. Itu sudah pasti, gitu ya. Dan itu karena masalah di sana, gitu ya. Akhirnya ya dia nah, yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak UNRAM terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia, atau minimal Kementerian Dikti, gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak
dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan, ya, penipuan, gitu ya. Jadi ini nanti yang akan diungkap juga nanti di pengadilan, ya. Selain ketika kita nanti melaporkan ijazah palsu.